Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adha Nur Hidayat. Saya selaku pemilik dari usaha Ada Sablon dan Voucher Aparel yang berada di alamat Dukuh Pabrik RT 3 RW 1 Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, yang dimana di Jawa Tengah. Saya saat ini mengaji di MTA Cabang Grogol 3. Usaha sablon ini saya ide karena saya sejak SMA, sejak awal kuliah itu suka berjualan, yang mana waktu itu online belum masih segencar ini, jadi saya senang tentang bisnis tentang perkaosan. Kemudian saya juga mengikuti komunitas sablon yang ada di Solo, waktu itu sekitar tahun 2014 atau 2015. Untuk saya sekolah di SMP MTA Gemolong, lulus tahun sekitar 2007, kemudian lanjut ke SMA MTA, lulus tahun 2010. Untuk kuliah, saya mengambil jurusan yang sangat berbeda dengan usaha saat ini. Saya mengambil jurusan S1 Fakultas MIPA dengan bidang prodi fisika. Untuk waktu sekolah belum seaktif ini, paling waktu mendekati akhir saya lulus itu saya istilahnya mengumpulkan order teman-teman bikin kaos, bikin jaket seperti itu. Ya mungkin itu ada awal dari saya untuk merintis usaha di bidang sablon ini. Ya untuk usaha ini kadang kalanya ada yang suka, ada juga yang duka. Ada yang duka itu paling membekas sampai saat ini itu ketika saya membuat acara kaos di sebuah EO acara itu tidak dibayar dengan minimal berapa juta, sampai sekarang orangnya juga tidak tahu di mana. Acaranya juga saat itu juga kacau balau, saya juga dapat imbasnya dengan tidak dibayar kaos. Karena kalau yang dulu-dulu itu biasanya juga dibayar, nah kepasi acara itu ya saya juga dapat imbas yang kurang baik. Kalau itu biasanya ada DP cuma kalau EO biasanya itu dikit sekali DP-nya. Biasanya baru pas lunas acara dia bayar seperti itu. Kalau yang dulu-dulu biasanya bayarnya rutin. Nah, ngepasi satu EO ini asalnya kurang baik, ya saya juga dapat imbas kurang baik juga. Tapi ya nggak masalah, ya namanya usaha, kadang ada sukanya, ada kadang dukanya. Ya kalau saya pribadi tidak masalah, namanya usaha, ujian itu pasti ada. Yang mana ujian itu menjadikan kita lebih baik lagi, bisa untuk mencari sesuatu yang untuk kedepannya jangan sampai terulang kembali seperti itu. Kalau di sini biasanya yang paling banyak itu bikin kaos, kemudian juga jersey printing. Untuk kemudian juga kita bikin polo shirt. Ketiga itu best seller di tempat kita. Kalau kebanyakan penjualan di kita itu lokal Solo ini banyak, kemudian di luar Jawa kita juga ada pelanggan dari Papua, kemudian di Sumatera, Kalimantan juga ada. Kemudian ke luar negeri paling dari teman-teman saya yang menjadi TKI seperti itu ada. Untuk karyawan yang di sablon sini yang untuk mengerjakan di rumah produksi ini ada 2 orang. Kemudian nanti yang di luar itu untuk yang jahit itu ada sekitar 5 orang. Untuk yang motong ada 1 orang. Jadi karena tempat kami masih terbatas, ya kita masih ditempatkan di dalam dan di luar. Untuk rencananya ke depannya mungkin akan jadikan satu tempat biar produksi lebih tertata dengan rapi lagi. Biasanya untuk yang order di sini pertama ini biasanya ada yang WA dulu, tanya-tanya, Mas bikin kaos kayak gini harga berapa, habisnya berapa, waktunya berapa, minimal order berapa. Ya kemudian kita sebagai pelaku kita memberikan rincian harganya, misalkan cocok. Biasanya dari customer itu memberikan desain, kemudian ada yang kadang kala DP lewat transfer. Kalau yang rumahnya dekat biasanya datang ke sini ke workshop sekalian main-main melihat produksi. Oh benar ini usahanya ada atau tidak ya, karena kan di zaman era modern ini banyak sekali yang tipu-tipu kayak gitu. Takutnya kan abal-abal ya, kadang ada customer yang ragu bisa datang ke alamat
buka aja mapnya Mas, ada alamatnya, ada apa itu ulasannya di toko kita. Usaha kita itu tidak tipu-tipu, insya Allah amanah, bisa mengerjakan pesanan dari customer. Biasanya kalau customer udah ada desain, langsung kita kerjakan. Misalkan desainnya kaos 5 warna, kita nanti tinggal memecah warna, misalkan merah, putih, biru, hijau, kuning, itu kita pecah warnanya, kemudian kita bikin filmnya satu persatu. Kemudian kalau belum ada desain, ya kita bisa mendesainkan yang diminta customer, misalkan tulisannya apa. Misalkan kalau kita bikin kaos keluarga, misalkan keluarga Terah Abdul Jabar, misalkan seperti itu kan bisa. Kemudian kita desain, kita kasih ornamen-ornamen yang menarik biar customer juga puas dengan hasil yang dia inginkan. Untuk desain biasanya dari permintaan customer maunya apa, jadi insya Allah kita juga bisa membantu sebisa kita. Insya Allah dari keinginan customer insya Allah kita dapat wujudkan. Untuk jenis kaos, untuk yang bagus itu biasanya di katun combat. Ada yang beda ketebalan 30S itu yang tipis, kemudian 24S itu yang sedang, yang 20S itu yang tebal. Kebanyakan yang dipakai untuk yang kaos katun combat itu yang 30 sama 24, karena yang tebal itu biasanya agak karena di Indonesia agak gerah gitu ketebalan. Lalu yang nyaman dipakai itu yang 30 sama 24S. Kemudian untuk yang bahan-bahan yang lainnya seperti polikatun, polyester itu biasanya buat souvenir atau hadiah-hadiah seperti itu harganya lebih murah daripada yang katun. Untuk sablon, mayoritas yang kita kerjakan itu sablon plastisol, yaitu dengan basis minyak. Kemudian ada juga yang sablon DTF, yang misalkan ada yang customer minta cepat jadi, atau yang mungkin Mas minta sablon yang besok bisa jadi enggak, kita pakai DTF bisa, itu sablon digital. Kemudian ada juga sablon rubber, kemudian ada sablon emas, perak, kemudian sablon puff, kemudian reflektif dan sebagainya, insya Allah ada, tergantung customer mintanya apa. Jumlah sedikit ataupun besar insya Allah dari kita biasanya kita bikin sendiri, dari potong, produksi nyablon, jahit, insya Allah kita ada timnya sendiri seperti itu. Baik pesannya lusinan, ratusan atau ribuan, insya Allah kita bisa. Yang penting waktunya itu bisa didilkan awal, misalkan Mas minta 2 minggu, 3 minggu atau berapa, misalkan dengan jumlah-jumlah yang besar itu. Ya untuk kualitas kita insya Allah kualitas kita minta dari customer. Mas mau minta yang bagaimana, misalkan kualitas yang bagus insya Allah kita bisa. Misalkan nanti hasilnya minta seperti ini bisa. Mas misalkan yang biasa-biasa aja bisa. Jadi kita kualitas insya Allah dengan sablon yang lain insya Allah kita bersaing. Karena kan tiap-tiap bidang usaha vendor itu punya kualitas masing-masing. Yang penting di kita itu sesuai dari permintaan customer, mau kualitas yang A, B, yang bagus atau yang biasa, insya Allah kita semua melayani. Yang penting di harga itu saling cocok, itu aja. Untuk perkembangan kedepannya insya Allah kita mungkin menambah di bidang-bidang untuk yang jahit, kita produksi di dalam dan juga di luar. Kemudian untuk sablon kita tingkatkan kapasitasnya, dan mungkin dengan bila ada penambahan karyawan seperti itu, jadi biar usaha kita untuk lebih cepat lagi untuk pengerjaannya. Untuk sablon manual itu insya Allah dari berdirinya sampai sekarang insya Allah tidak ada matinya, walaupun di era gempuran sablon digital, yang mana untuk sablon digital sendiri itu kan untuk beli mesinnya itu kan juga mahal. Untuk yang sablon manual insya Allah yang penting kita punya ketelatenan, kita mencarikan order, itu insya Allah tidak ada matinya usaha bidang sablon yang manual ini. Untuk pelanggan biasanya saya pelanggan lama, dari saya awal buka sampai sekarang ini masih ada, masih banyak. Kemudian ada pelanggan-pelanggan baru juga silih berganti, karena kan biasanya ada pelanggan tuh cari yang murah,
seperti itu juga. Tapi kadang dapat murah tapi kualitasnya kurang, ada yang kembali lagi juga seperti itu juga ada. Yang penting kita bagaimana untuk pelanggan itu kita rangkul, jangan sampai berpindah ke lain hati gitu aja. Untuk promosi, untuk di era ini saya itu promosi lewat media sosial, itu ada TikTok, Instagram, yang lama itu Facebook, kemudian di Shopee juga ada, tapi masih belum aktif sekali. Kalau di Shopee kan karena kan kita produksi, karena itu ada waktu tenggang berapa hari kan takutnya terlalu lama, tapi biasanya juga ada order dari Shopee. Di TikTok pun seperti itu. Tip untuk membuka usaha, terutama yang misal mau usaha bidang sablon, yang pertama kita belajar, kemudian kita jujur, kemudian kita saling menghormati, menghargai kepada customer, karena customer adalah raja kita. Misalnya membeli kita, usaha kita mau naik turun dari customer itu. Yang kemudian kita juga menjaga kualitas kita biar usaha ini bisa berkembang terus, jangan sampai dengan seiring waktu malah tergerus dengan usaha-usaha yang lain. Kalau untuk usaha ini ya kurang lebih mau 10 tahun gitu. Dengan silih berganti, dari dulu saya dari tempat di Semanggi, kemudian pindah ke sini, kemudian sempat juga ngontrak dan sebagainya. Ya namanya usaha, dari beberapa tahun ini ya kita tingkatkan terus, jangan sampai kita kendor seperti itu. Kalau di sini alhamdulillah ini kita punya tempat sendiri, yaitu rumah sebagian, dan sini juga buat usaha. Untuk kedepannya mungkin juga kita mulai istilahnya nyelengi, menabung untuk menambah tempat usaha biar lebih besar lagi seperti itu. Cita-cita saya itu pengen punya workshop usaha di tepi jalan raya gitu. Jadi karena kan ya kalau sekarang ini itu harga tanah kan juga mahal, namanya juga ada usaha, barangkali kedepannya saya dapat tender atau apa yang istilahnya bisa nambahi tabungan, bisa membeli tempat usaha yang lebih besar lagi dengan kapasitas produksi yang lebih banyak lagi, biar tambah karyawan, tambah customer, jadi usahanya semakin lancar seperti itu. Karena kan dengan banyaknya personel mungkin misalnya bidang A nanti bisa diikuti 1 orang, bidang B berapa orang seperti itu, jadi kan biar tertata secara jobnya seperti itu. Alhamdulillah saat ini saya sudah berkeluarga, mempunyai istri yang bernama Indah Istiqomah. Istri saya ini juga mempunyai usaha yaitu di bidang kecantikan, membuka klinik facial, kemudian bisa menghilangkan tai lalat, kutil, menghilangkan yang penting berkaitan dengan kecantikan. Insya Allah istri saya bisa memperbaiki wajah menjadi cantik, terutama untuk wanita, khusus wanita seperti itu. Kemudian anak saya ada 4. Anak saya yang pertama namanya Kenjo Ataris Khalif Adin, saat ini kelas 4 SD di SD Islam Amanah Umah Semanggi. Kemudian yang kedua namanya Kajuiko Sisklan Adin, tapi dengan hadarullah, anak yang kedua saya ini telah dipanggil oleh Allah pada waktu usia 7 bulan, yaitu waktu sebelum corona. Anak saya yang kedua ini tiada. Kemudian anak kami yang ketiga namanya Kaizan Arjanka Adin, saat ini usianya mau menginjak 3,5 tahun. Insya Allah tahun ini masuk ke PAUD MTA Semanggi. Kemudian anak saya yang keempat
Kezia Nagiska Adin, saat ini usianya 2 tahun. Keluarga adalah istilahnya nyawa bagi saya, karena kita sebagai manusia kalau bisa itu berkeluarga, menikah seperti itu. Karena dengan adanya pendamping hidup baik istri maupun anak-anak, menjadikan kita itu lebih semangat untuk bekerja, beribadah, jihad fisabilillah, mengaji itu. Dengan menjadi seorang lelaki yang memiliki tanggung jawab, kita hendaknya menjalankan tugas kita sebagai seorang suami, menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk ke majelisan, alhamdulillah saya saat ini mengaji di MTA Ngrogol 3, Madegondo Ngrogol, yaitu di daerah Solo Baru. Untuk ngajinya hari Ahad malam, jadi setelah habis sisa sekitar kurang lebih jam setengah 8, jam 8 malam. Kemudian untuk kegiatan kemajelisan yang lain, alhamdulillah saya diamanahi juga menjadi pengurus bidang olahraga pemuda MTA Sukarjo, kemudian menjadi ketua 2 bidang olahraga perwakilan MTA Sukarjo, kemudian menjadi koordinator tim 246 parkir di pusat maupun di perwakilan. Mengaji itu bagi saya itu sangat penting sekali, yang mana kita sebagai manusia hidup di dunia ini, bila kita tidak mengenal agama, pasti hidupnya seperti orang-orang yang tidak mengenal agama itu. Hidupnya ada yang kacau balau, sak penake dhewe, bahasa Jawanya seperti itu. Apabila kita mengaji, kita ada yang membatasi kita, membatasi bagaimana kita menjadi hamba Allah, yang mana tujuan kita hidup di dunia ini semata-mata menjadi hamba Allah yang soleh apapun solehah, yang mana kemudian di akhirat menjadi tempat kita yang terbaik. Kalau saya mengenal MTA itu dari orang tua saya gawan lahir. Jadi orang tua saya sudah mengaji di MTA sekitar tahun 1990-an, ya, mungkin waktu Ustadz Ahmad Sukino yang awal-awal itu 192 atau berapa itu. Kemudian saya lahir kita tahun 92, ya mungkin waktu saya TK itu saya udah ikut dari kecil saya udah ikut mengaji. Waktu zaman masih di Kemayan saya juga udah ikut mengaji. Waktu masih kecil tuh biasanya habis zakat pagi itu biasanya salim sama Al-Ustadz Ahmad Sukino, itu sangat senang sekali di Kemayan waktu habis zakat pagi. Untuk orang tua saya, untuk ayah namanya Abdul Jariyah, atau kalau di pengajian itu namanya Pak Abdul Jabar, yang punya usaha keris di alun-alun Surakarta. Kemudian ibu saya Etik Sumarniati. Alhamdulillah untuk orang tua mensupport dari awal saya usaha. Waktu saya masih di rumah orang tua saya istilahnya minta tempat untuk usaha membangun sablon ini. Alhamdulillah orang tua saya mensupport, walaupun saya itu untuk kuliah itu berbeda dengan usaha saat ini, berbeda jauh, karena saya kuliah di bidang eksak fisika MIPA murni, tapi malah usahanya itu di bidang sablon, kaos seperti itu. Jadi kan sangat berbeda jauh. Kalau untuk sukses itu tergantung dari orangnya. Entah dia mau sukses menjadi seorang usaha atau menjadi karyawan, itu sama-sama. Jadi suksesnya enggak, orang sukses itu tidak harus tentu jadi seorang pengusaha. Jadi karyawan pun juga sukses juga bisa. Yang penting itu suksesnya itu sukses dunia dan akhirat. Kalau di dunia itu materi mungkin, tapi kalau kita tidak ngaji kan juga belum tentu itu namanya sukses. Yang penting sukses bagi saya pribadi, entah menjadi seorang pengusaha ataupun bukan, yang penting bisa sukses di dunia, dan juga insya Allah bisa sukses di akhirat. Jadi di dunia kita menjalankan perintah Allah, yang mana nanti akan kita petik di akhirat. Itu pesan saya kepada para pengusaha yang ada di luar sana, baik di majelis kita maupun di luar majelis kita, yang mana di era tahun 2025 ini, yang kata orang itu tahun yang sangat susah. Kita lebih mengencangkan sabuk kita lebih semangat, lebih bergairah
menjalankan usaha ini, jangan sampai usaha yang kita rintis dari kita nol, kita berakhir seperti itu aja. Bagaimana caranya? Kita usahakan usaha yang kita jalani ini bisa berkembang walaupun di tengah krisis di tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Yang penting tetap semangat, pantang menyerah. Insya Allah kita sebagai hamba Allah pasti Allah memberikan jalan kepada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menginspirasi buat semuanya. Saya Adha Nur Hidayat selaku pemilik Ada Sablon dan Voucher Aparel untuk program Meraih Asa MTA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.